Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan di part sebelumnya. Nah, di part sebelumnya itu Zovan telah menyelesaikan kultivasinya dan saat dia kembali dia baru tahu kalau kamar budak ternyata tidak sedang baik-baik saja. Karena itu dia menjadi marah dan kemudian meminta Guigang dan UWR untuk menyebarkan undangan guna mengadakan perjamuan permintaan maaf. Dan sebelum lanjut, kalau rekan-rekan suka dengan spoileran Mimin dan mau ngasih tip, boleh banget linknya ada di kolom deskripsi. Part 105. Part kali ini aneh ambil dari bab 586 sampai dengan 591. Di sebuah lembah kecil yang sebelumnya sangat sunyi, kini di sana terlihat sangat ramai. Banyak orang berpakaian sederhana tapi rapi sedang mempersiapkan tempat itu guna mengadakan perjamuan. Banyak sekali makanan yang terlihat lezat. Ya, tempat itu memang adalah tempat perjamuan yang akan Zovan adakan hari ini. Di sana juga terlihat ada Guihu, Guilang, Tieying, dan Yueling yang mana kini mereka duduk di barisan paling depan dengan ekspresi yang muram. Para pelayan bahkan tidak berani lewat di depan mereka karena merasakan aura yang mengerikan dari mereka berempat. Guilang tidak tahan lagi dan kemudian menggebrak meja. Nenek beruang, apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Steward Zuo? Jelas-jelas kita tidak bersalah, kenapa juga kita harus meminta maaf? Ini sungguh memalukan. Yueling pun mengangguk dan berkata, benar, bahkan jika aku bersalah pun aku tidak akan mungkin meminta maaf seperti ini. Tieying kini menatap mereka berdua dan berkata, lalu kenapa kalian berdua masih tetap duduk di sini kalau kalian tidak mau semua itu? Kenapa kalian tidak pergi saja dari tempat ini? Apa kau pikir kami tidak ingin pergi? Jika bukan karena perintah Steward Zuo, kami tidak akan menginjakkan kaki kami di sini, kata Guilang dengan marah. Setelah itu Guilang mendengus dan berkata lagi, selain itu kenapa kamu juga ada di sini? Bukankah harga dirimu jauh lebih tinggi daripada itu? Dan kali ini permintaan maaf itu ditujukan kepada mereka yang telah membuatmu berakhir di sini. Apa kamu tidak merasa malu dan marah? Tieying menyipitkan matanya dan berkata, aku di sini karena aku menghargai Steward Zuo. Setelah itu, sebelumnya juga aku sedang terluka dan dia memberiku pil tingkat 10 untuk memulihkan diri. Dia juga membuatku berhasil melakukan terobosan ke ranah visi dewa. Bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan semua perintahnya? Mendengar itu Guilang pun mengangguk. Pil yang diberikan oleh Steward Zuo memang ajaib. Putraku dan adik dari Yueling juga meminumnya. Dia sungguh adalah utusan dari surga. Bahkan aku yakin kalau dia jauh lebih layak disembah daripada para tetua yang tidak punya otak itu. Ah, sial. Kenapa hari ini kita harus melakukan perjamuan ini? Kata Guilang sambil mengutuk. Setelah itu Guilang melirik ke samping dan melihat di sana ada Guihu yang dari tadi hanya diam saja tanpa memberikan komentar. Dia menjadi penasaran dan bertanya, Guihu, kenapa kamu juga ada di sini? Steward Zuo mengatakan kalau aku boleh mengikutinya, dan mendengar perintahnya adalah hal paling mendasar untuk pergi bersamanya, kata Guihu dengan acuh tak acuh. Mendengar itu semua orang tersenyum. Mereka telah bergaul untuk waktu yang lama dan mereka tahu bahwa Steward Zuo adalah orang paling luar biasa dan layak untuk diikuti. Bahkan Tieying kini sudah mulai melepaskan dendamnya karena bimbingan dari Zovan. Lalu Guihu yang sebelumnya adalah mata-mata dari tetua Si, kini bahkan dia sudah mulai mengabaikannya dan mengejar Zovan karena ingin menjadi lebih kuat. Ayah, mulai sekarang kamu harus memperhatikan sikapmu. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Mereka adalah para tetua area luar dan juga dalam.
Jangan sampai kamu terpancing emosi, karena jika itu sampai terjadi, maka itu akan membahayakan nyawamu sendiri, kata Guigang yang baru saja datang bersama dengan UWR. Guilang melirik anaknya dan berteriak, "Omong kosong, mereka semua jelas ingin mempermalukan kita hari ini." Ayah memang benar, mereka pasti berniat untuk melakukan itu semua dan memprovokasi kita. Jika kita sampai ceroboh dan melawan mereka, mereka jadi memiliki dalih untuk menyingkirkan kita. Karena itu Steward Zuo memintaku untuk memperingatkanmu, kata Guigang yang kini tampak lebih tenang. Yueling yang memahami situasinya pun berkata, apa yang dikatakan oleh Gang Er itu memang masuk akal. Kita tidak boleh merusak apa yang menjadi rencana dari Steward Zuo. Mendengar itu, Guilang mendengus dan kembali duduk. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan menahan semua amarahnya. Dari kejauhan, Bai Jifu dan Qi Jifu melihat mereka semua. Lalu Bai Jifu tampak menghela nafas dan berkata pada Qi Jifu, "Apa yang sebenarnya Zuo Fan rencanakan? Master Sekte mengatakan kalau anak ini tuh sangat luar biasa, dan aku sungguh menantikan apa yang ingin dia lakukan kali ini." Benar, jika bukan karena perintah dari Master Sekte, aku jelas tidak akan mau berada di sini. Aku pun ingin melihat kemampuan dari orang yang begitu Master Sekte percayai, kata Qi Jifu yang kini melihat semua tetua yang mulai berdatangan. Jauh di dalam hatinya, dia mulai bertanya-tanya, apakah keputusan yang dia ambil kali ini benar atau tidak. Qi Jifu kemudian kembali berkata, "Sepertinya Master Sekte meminta semua orang datang kali ini. Apakah Master Sekte ingin mempermalukan anak itu atau justru malah ingin mendukungnya?" Mendengar itu, Bai Jifu menggelengkan kepalanya dan kembali menghela nafas panjang. Di sisi lain, di sebuah mansion tempat tetua Si berada. Di sana ada tetua kedua dan juga tetua ketujuh yang saat ini tampak bahagia dan mengenakan pakaian brokat yang megah. "Tetua Si, apa kamu benar-benar tidak ingin pergi ke perjamuan bersama dengan kami?" kata tetua kedua sambil tertawa. Tetua Si kemudian tertawa juga dan dia berkata, "Hari ini aktor utama adalah kalian berdua. Aku tidak ingin mengambil perhatian semua orang dari kalian." Tetua Si sungguh perhatian. "Kamu adalah pemimpin area dalam. Bagaimana bisa kami mengambil kebanggaan ini untuk diri kami sendiri?" "Lupakan saja. Aku tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Lagi pula aku tidak ingin terlalu banyak mengambil perhatian kali ini," kata Tetua Si. Mendengar itu, tetua ketujuh segera mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Ini adalah masalah kecil, maka lebih baik kami berdua yang berangkat." Kini Tetua Si mengangguk saat melihat mereka berdua. Setelah itu tetua kedua kemudian berkata lagi, "Kita memang tidak bisa memberi mereka terlalu banyak wajah. Mereka harus segera ditenggelamkan." Tetua ketujuh kemudian menyambung, "Tapi aku tidak menyangka bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf terlebih dahulu. Kupikir kita akan mengalami kebuntuan untuk waktu yang lama dengan kamar budak." Mendengar itu Tetua Si menyeringai dan dia berkata, "Aku juga tidak pernah menyangka ini. Tapi ini adalah sesuatu yang masuk akal. Lagi pula, kalian juga seharusnya menyadari bahwa kamar budak adalah kunci dari rencana Xie Weiyue. Pada akhirnya anak itu tidak bisa merusak rencana ini, karena dia hanya seorang budak. Dia pasti telah ditekan oleh berbagai sudut, sampai akhirnya dia harus mengambil satu langkah mundur. Mereka mungkin berharap bahwa kita tidak akan mencari masalah setelah mereka meminta maaf." Mendengar itu tetua kedua pun tertawa. "Tapi sayangnya kita adalah orang yang akan terus memukul mereka saat mereka meminta maaf. Kita akan menghancurkan mereka sampai ke dasar." Dua orang lain yang mendengar ini pun ikut tertawa. Kini Tetua Si tersenyum dan kemudian berkata, "Langkah yang mereka ambil sudah salah kali ini.
Kita tidak akan melepaskan kesempatan ini. Sebelumnya aku terus mencari celah untuk menjatuhkan mereka, tapi kali ini mereka sendirilah yang memberikan kesempatan itu. Saat mereka sedang meminta maaf, kita akan hancurkan nama mereka dan hapus kamar Buddha untuk selamanya. Mendengar itu tetua ketujuh pun tertawa. Tetua sih, yakinlah, kami berdua pasti akan memberikan akhir yang buruk untuk mereka. Kalau begitu, kami akan pamit pergi sekarang. Setelah itu tetua ketujuh dan tetua kedua pun meninggalkan tetua si. Baik, mari kita pindah lagi ke tempat yang lebih seru. Sekarang kita berada di sebuah pavilion kecil. Di sana terlihat seorang gadis yang tampak bosan. Saat kita perhatikan lagi, ternyata orang itu tidak lain adalah Pang Yujuan. Sejak kejadian mereka menyerang kamar Buddha tanpa izin, Yang Sa langsung menegur mereka berdua dan membatasi pergerakan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan porsi latihan 2 kali lebih banyak daripada biasanya. Yujuan, sepertinya kamu cukup santai sampai bisa bermain dengan air, kata seseorang yang baru saja datang. Yujuan kemudian menjawabnya dengan acuh tak acuh. Memangnya apalagi yang bisa kulakukan sekarang? Kita dilarang untuk keluar dan ada penghalang yang menyegel area murid elit. Jadi wajar kalau akhirnya aku merasa bosan. Chifeng pun tersenyum dan kemudian dia berbisik ke telinga Yujuan. Jika kamu memang ingin keluar, kakek telah memberiku barang yang menarik. Kakekku sudah memprediksi kalau kita akan dikurung setelah kejadian itu. Jadi dia memberikan ini padaku. Ini adalah artefak kelas 7, tombak pemecah surga. Tombak ini memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai macam penghalang. Dengan menggunakan ini, kita bisa keluar masuk gerbang elit dengan sangat mudah, kata Chifeng. Mendengar itu, Yujuan sangat terkejut dan buru-buru melompat. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi dari sini sebelum mereka kembali. Tunggu Yujuan, aku belum menyelesaikan kata-kataku. Chifeng kini melihat Yujuan dan kemudian dia kembali berkata, kamu tentu tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Kakek memberiku tombak ini karena dia ingin aku melakukan sebuah tugas. Jadi, jika kamu mau pergi dari tempat ini, kamu pun harus ikut menyelesaikan tugas itu. Senior Chifeng, kita berdua berada di sisi yang sama dan telah berbagi suka dan duka. Jadi tugasmu juga adalah tugasku. Ayo selesaikan ini dengan segera, kata Yujuan dengan penuh semangat. Mendengar itu Chifeng pun tersenyum dan dia berkata lagi, tapi ini adalah masalah yang serius. Aku harus memberi tahumu kebenarannya terlebih dahulu. Hari ini kita tidak boleh keluar dari area murid elit. Begitupun para murid yang lain. Mereka juga tidak diizinkan untuk pergi hari ini. Kenapa begitu? Kata Yujuan dengan tidak sabar. Chifeng tersenyum dan dia berkata, aku akan memberitahumu bahwa hari ini akan diadakan perjamuan di kamar Buddha. Itu semua terjadi karena mereka ingin meminta maaf pada para tetua setelah kita sebelumnya mengacaukan kamar Buddha. Mungkin mereka kehilangan muka sampai melakukan ini semua. Karena itu juga guru melarang semua murid elit untuk keluar dari wilayah murid elit. Ada kejadian seperti itu? Hahaha, konyol sekali. Rupanya tuan di kamar Buddha itu benar-benar tidak berdaya di hadapan kita. Setelah mereka dipukuli, mereka malah kemudian meminta maaf. Sungguh konyol sekali. Chifeng pun mengangguk dan kemudian ada cibiran di wajahnya. Iya, ku dengar bahwa orang yang bertanggung jawab di kamar budak itu hanyalah seorang murid dan bukan tetua. Karena itu, dia mungkin didesak oleh berbagai sudut untuk melakukan ini. Aku yakin saat ini dia pasti sangat malu. Lalu apalagi yang kita tunggu sekarang? Aku benar-benar ingin melihat wajah dari murid itu. Jadi ayo pergi, kita permalukan dia sampai dia menangis, kata Yujuan dengan penuh semangat. Chifeng pun tertawa dan dia berkata,
Ya, murid itu sepertinya idiot. Tapi mereka adalah bagian dari rencana utama Master Sekte. Jadi akhirnya aku yakin dia dipaksa untuk menyerah. Ketika Yujuan mendengar ini, dia berulang kali mencibir dan menertawakannya. Lalu setelah itu, keduanya pun pergi menuju ke arah penghalang. Tapi sebelum mereka sampai di depan penghalang, tiba-tiba ada suara mendesing tepat ke arah mereka. Otomatis mereka pun dengan refleks menghindarinya. Kini sebuah sutra putih melesat dan disusul oleh sang pemilik. Dia melihat Chifeng dan Yujuan serta para murid lainnya yang kebetulan ada di sana. Lalu dengan suara nyaring dia kemudian memberikan pengumuman. Hari ini gerbang murid elit ditutup dan siapapun tidak diizinkan untuk keluar dan masuk. Terutama kalian berdua. Kalian sekarang harus merenungkan dosa kalian, jadi kalian tidak diizinkan untuk pergi. Aku pikir tidak ada yang berani menghentikan kami. Ternyata senior Bailian muncul dan menghalangi kami. Senior, meski kita bukan berasal dari fraksi yang sama, tapi kita tidak perlulah bermusuhan seperti ini, kata Yujuan sambil menggodanya. Tapi Bailian tampak acuh tak acuh. Aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Aku di sini atas perintah dari Master dan menjalankan aturan dari sekte. Senior, aku selalu mengagumimu. Karena itu aku juga tidak pernah serius menghadapimu. Tapi jika hari ini senior ingin menghentikanku, maka aku tidak akan tinggal diam. Kamu kalah jumlah. Aku berada di tingkat 8 Ranah Visi Dewa dan Yujuan berada di tingkat 4 Ranah Visi Dewa. Dengan kemampuan kami berdua, senior bukanlah lawan kami, gertak Chifeng. Bicaramu cukup besar, kata Bailian sambil tertawa, lalu kemudian dia melanjutkan kata-katanya. Chifeng, kamu selama ini belum pernah sekalipun mengalahkanku. Setiap kamu bertanding denganku, kamu selalu kalah. Lantas kenapa kamu hari ini menjadi begitu sombong? Chifeng pun kemudian tertawa. Senior, setiap kali aku kalah darimu, itu karena aku selalu menghargaimu dan mengagumimu. Tapi kali ini aku memiliki tugas, jadi aku harus pergi apapun yang terjadi. Oh, maksudmu aku tidak bisa menghentikanmu? Kata Bailian. Tentu saja tidak. Aku akan mengalahkanmu kali ini, teriak Chifeng. Bailian kini mengangguk dan kemudian berkata, baiklah, kalau begitu ayo ambil kesempatan ini dan biarkan aku mempelajari sedikit keterampilanmu. Selesai mengatakan itu, Bailian mengangkat kain sutranya dan menyerang mereka berdua. Chifeng dan Yujuan buru-buru menghindar dan kain itu pun menghantam tanah, lalu ledakan pun terjadi. Wajah Chifeng berubah menjadi serius. Dia tampak ketakutan sekarang. Dia memang hanya berniat menggertak saja, tapi dia tidak menyangka kalau Bailian akan benar-benar menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu ratusan kain sutra pergi menyerang mereka berdua seperti hujan yang jatuh. Tapi Chifeng segera berteriak, badai api rusak, sambil membentuk segel di jarinya. Dia mengeluarkan itu untuk menghalau semua serangan dari Bailian. Api segera membengkak seperti tornado dan melahap semua kain itu. Yujuan tidak tinggal diam. Dia menggerakkan angin dan membuat api milik Chifeng menjadi semakin besar. Bailian yang melihat ini pun wajahnya menjadi serius. Dia kembali menghempaskan kain miliknya, dan segera semua itu berubah menjadi meteor. Jumlahnya sangat banyak, dan itu benar-benar terlihat seperti hujan meteor. Para murid lain yang kebetulan ada di sana sampai terdiam dan tidak mampu berkata-kata. Mereka tahu bahwa situasi ini menjadi sangat buruk bagi Chifeng dan juga Yujuan. Tapi tiba-tiba hembusan angin berwarna hijau menabrak hujan meteor itu, dan dalam sekejap semuanya hancur serta jatuh ke tanah. Why you poison Gong, Lucie, gumam Bailian. Mendengar itu, tawa keras pun pecah di sana. Junior Bailian, kedua junior itu hanya ingin pergi. Kenapa kamu repot-repot menghalangi mereka?
Perlahan seorang pemuda berjubah hijau tiba-tiba keluar dengan senyuman iblis di wajahnya. Auranya pun sangat menekan, bahkan membuat Bai Lian merasakan berat di hatinya. Ketika Ji Feng melihat hal ini, dia segera berseru dengan gembira. "Kak Lucie, akhirnya kamu meninggalkan tempat kultivasimu." "Ya, sekarang aku memiliki tugas yang harus kulakukan. Dan aku juga memiliki tugas untuk mengantarkan kalian keluar dari tempat ini," kata Lucie sambil tersenyum. Mendengar ini, Ji Feng menjadi sangat gembira. "Kak Lucie, Anda memang adalah murid kebanggaan dari tetua Ji yang bisa dibanggakan." Lucie mengangguk dan kemudian kembali melirik Bai Lian, dan dia kemudian berkata, "Bai Lian, kamu harus tahu bahwa aku sekarang berada di tahap 9 ranah visi dewa. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Lebih baik kamu menyerah atau kamu akan terluka." Bai Lian menarik nafas dan berkata dengan suara yang nyaring, "Lucie, ketika master dari dunia iblis bawah telah memasang penghalang ini dan tidak mengizinkan siapapun untuk keluar masuk, kamu seharusnya tahu bahwa aku hanya menegakkan aturan untuk mereka." "Aku tidak peduli," kata Lucie. "Jika ini adalah hari biasa, mungkin aku tidak akan ikut campur. Tapi kali ini berbeda karena aku memiliki tugas. Maafkan aku kalau aku harus bertindak kasar." Lucie kemudian mengangkat tangannya dan segera angin berwarna hijau bergegas ke arah Bai Lian. Itu adalah angin beracun yang bahkan bisa mengkorosi apapun yang dilewatinya. Tentu itu akan membuat Bai Lian bergidik ketakutan. Pada akhirnya Bai Lian pun dipaksa untuk mundur karena dia tidak tahu harus bagaimana cara untuk menghadapinya. Tapi angin hijau itu masih terus mengejar Bai Lian. "Lucie, apa kamu melupakanku?" Angin hijau yang tadi menargetkan Bai Lian hancur seketika dan langsung menghilang. Setelah itu, sosok pria berjubah abu-abu berdiri di samping Bai Lian. Ketika orang itu terkejut saat memandang pemuda ini, Lucie menggertakkan giginya dan dia berkata, "Qi Changlong, rupanya kamu juga keluar dari pengasinganmu." "Ya, aku semalam telah keluar. Aku memiliki tugas untuk menghentikan kekacauan yang akan kamu buat hari ini. Semalam tetua Yinsa datang padaku dan memintaku untuk mengawasimu. Aku tahu bahwa kalian pasti mencoba untuk mengambil kesempatan dan ingin menghapus kamar budak kali ini," kata Qi Changlong. "Cih, kau terlalu sombong. Apa kau pikir kau cukup kuat untuk mengalahkan kami sendirian?" cibir Lucie. Lalu dia kemudian kembali berkata, "Qi Changlong, kau tidak bisa menjadi nomor 1 di murid dalam untuk selamanya. Hari ini, aku pasti akan melampauimu." Qi Changlong tertawa dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Lucie, kamu telah lama berada di sini, tapi sayangnya aku bukanlah lawanmu." Kini keduanya saling bertatapan dan aura dingin merembes keluar dari mereka berdua. Segera ledakan energi terjadi dan bangunan di sekitar sana mulai bergetar karena kekuatan mereka. Ji Feng dan Yu Juan kini tampak gugup sekaligus bersemangat ketika melihat hal ini. Lagi pula, ini akan menjadi pertarungan yang menentukan siapa yang akan menyandang gelar nomor 1 di area murid elit. Tapi tiba-tiba mereka tersadar bahwa mereka berdua memiliki tugas lain. Jadi sekarang adalah saatnya untuk keluar dari sana. Ji Feng kemudian berkata, "Kak Lucie, kamu harus mengirim kami keluar dari tempat ini terlebih dahulu." Tapi tiba-tiba aura yang kuat menimpa tubuh mereka dari arah lain. Mereka menoleh ke atas dan melihat bahwa saat ini penghalang dari area murid elit telah bergetar dengan hebat, seolah-olah itu akan hancur. Dan benar saja, tiba-tiba suara pecah terdengar di tempat itu. Kelimanya pun berteriak bersamaan dan berkata, "Penghalangnya dihancurkan."
Mereka semua terkejut, dan setelah itu, sosok manusia yang terlihat kurus datang ke depan mereka berlima. Lalu, sosok itu kemudian berkata, "Permisi, aku ingin bertanya, di mana aku bisa menemukan Chifeng dan juga Pang Yujuan? Aku ingin bertemu dengan dua bajingan kecil ini." Kelopak mata mereka semua bergetar karena terkejut. Itu adalah dominasi yang sangat menakutkan. Tapi ketika mereka melihat orang ini, dia itu hanya berasal dari tahap 1 ranah visi dewa. Maafkan aku sungguh tidak sopan karena bertanya tanpa memperkenalkan diri. Aku adalah Zuofan, kepala pengurus rumah tangga di kamar budak. Jadi semua orang memanggilku dengan panggilan Steward Zuo. Saat ini kamar budak kami sedang mengadakan perjamuan permintaan maaf, dan tetua kedua serta tetua ketujuh pun telah datang di sana. Tapi aku tidak bisa melewatkan pemeran utama dalam acara ini. Jadi aku datang untuk menjemput Chifeng dan juga Yujuan. Jadi di manakah aku bisa bertemu dengan mereka berdua? Kata Zuofan sambil tersenyum. Oh, jadi kamu adalah pengurus dari kamar budak. Kamu benar-benar begitu percaya diri sampai berani datang ke tempat ini sendirian, kata Chifeng. Yujuan pun tidak bisa menahan cibirannya dan dia berkata, "Tiga master dunia bawah mengurung kami di sini karena mereka takut kami akan membuat masalah di kamar budak. Tapi rupanya kamu datang secara pribadi untuk menjemput kami. Sepertinya dunia ini memang sangat kejam pada kalian." Zuofan kini menatap mereka berdua dan dia berkata, "Jadi, apakah kalian berdua adalah Chifeng dan juga Pang Yujuan?" "Benar. Memangnya kenapa? Apa kau mau bersujud dan memohon pada kami supaya kami mau pergi mengikutimu ke perjamuan itu?" seru Yujuan. Chifeng pun kini tampak tersenyum dan menghina. Mendengar itu, Zuofan kini tersenyum dan dia berkata, "Maafkan aku. Sepertinya kalian berdua salah dalam mengartikan satu hal. Perjamuan permintaan maaf ini tidak ditujukan untuk kalian berdua. Tapi itu adalah permintaan maaf untuk tetua kedua dan ketujuh." "Memangnya apa bedanya? Mereka adalah kakek kami dan kami adalah peran utama dalam acara ini," kata Yujuan dengan sombong. Tapi Zuofan kembali tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kamu telah salah paham. Pesta ini diadakan untuk meminta maaf pada kedua tetua, karena hari ini cucu kesayangan mereka akan mati di tanganku. Tiba-tiba aura membunuh Zuofan meledak dan memberikan tekanan pada semua orang. Mata semua orang kini tampak bingung dan menatap Zuofan dengan keheranan. Mereka seolah melihat seorang ahli di puncak ranah visi dewa yang sedang mendominasi. "Zuofan, kamu hanya seorang budak. Kenapa kamu berani menginjakkan kakimu di wilayah murid elit? Apa kau sudah bosan hidup?" bentak Chifeng yang saat ini masih mencoba untuk memprovokasi. Zuofan masih berdiri dengan tenang. Senyumannya juga masih terlihat dari sudut mulutnya, seolah dia itu tidak takut sama sekali. Ketika semua orang melihat hal ini, mereka terpana dan tidak berani melangkah maju. Setelah beberapa saat, Zuofan mengerang sebentar dan dia berkata, "Beberapa hari lalu dua orang ini datang ke rumah budak untuk membuat keributan di sana. Lantas kenapa? Kami memang melakukannya. Bukankah kalian juga sudah mengakui kesalahan kalian dengan mengadakan perjamuan ini?" bentak Yujuan yang mencoba untuk terlihat ganas. Tapi sebenarnya dia itu ketakutan karena dia itu bersembunyi di belakang Chifeng. Mendengar itu, Zuofan pun tersenyum dan dia berkata, "Kalian telah membuat kekacauan di kamar budakku, dan itu memang adalah aib bagiku. Tapi siapapun yang berani menyentuh apa yang menjadi milikku, maka harus siap menerima semua konsekuensinya. Karena itu aku datang ke tempat ini sekarang. Dan menurut aturan sekte,
aku bisa menantang kalian dalam pertarungan hidup dan mati. Maka majulah, kalian bisa melawanku bersamaan. Zovan, meski ada aturan seperti itu, tapi itu hanya bisa dilakukan dalam kompetisi resmi. Mereka yang kamu tantang boleh menolak jika itu tidak dalam kompetisi resmi. Selain itu, kamu juga telah masuk ke area murid elit. Kami dapat menangkapmu atas kejahatan ini, kata Lucie yang mencoba memperingatkan Zovan. Mendengar itu, Zovan mengangkat alisnya dan tertawa. Zovan tahu bahwa Lucie itu sedang mencoba untuk melindungi keduanya dan memutarbalikkan kondisi yang ada di sana, di mana sekarang seluruh murid elit akan menjadi musuh dari Zovan. Tapi, apa kalian pikir Zovan itu akan ketakutan? Jelas tidak. Dia tertawa dan kemudian mengangkat jari tengahnya dan mengacungkannya pada semua orang. Dia kemudian berkata dengan suara yang keras, "Ayo selesaikan ini secepatnya. Aku tidak mau banyak bicara lagi. Majulah kalian semua dan aku tidak akan keberatan." Pupil mata semua orang menjadi tajam secara bersamaan. Itu jelas adalah penghinaan untuk murid elit. Bahkan jika Zovan hanya memiliki masalah pada Jifeng dan Yujuan, tapi ini sungguh adalah dosa kesombongan yang tidak bisa ditolerir dengan mudah. Apalagi Zovan itu hanyalah seorang budak. Qi Changlong dan Bai Lian kini tampak keheranan. Mereka kini menatap Zovan, dan di dalam mata mereka terlihat kemarahan yang tidak mau padam. Lucie menyeringai dan dia berpikir bahwa Zovan telah menggali kuburannya sendiri. Dengan Zovan yang memprovokasi murid elit seperti ini, maka itu sama saja dengan menutup masa depannya sendiri. Dan dia kini tidak akan bisa lagi masuk ke area murid elit di masa depan. Di sisi lain, puluhan sosok datang ke sana dengan wajah geram. Mereka kini menatap Qi Changlong dan berkata, "Senior, orang ini baru saja menerobos area murid elit dan menghancurkan penghalang. Dia juga telah melakukan kejahatan karena telah menghina kita semua. Maka, tolong jangan hentikan kami untuk memberinya pelajaran kali ini." Qi Changlong pun hanya terdiam. Lucie kini tertawa dan dia berkata, "Menghancurkan penghalang sekte dan bicara omong kosong. Anak ini perlu diajari sopan santun. Saudara Qi Changlong, mari urus anak kecil ini terlebih dahulu. Dengan semua kejahatannya, bahkan jika kita membunuhnya pun Master Sekte tidak akan mengatakan apapun." Zovan yang mendengar ini semua dia tersenyum, lalu dia berkata, "Silakan saja jika kalian memang memiliki kemampuan itu." Lucie kini menjadi semakin geram. "Kau telah berani menghina murid elit. Sekarang kau harus menerima semua hukumannya. Kalian jangan hanya diam. Ayo hancurkan anak itu." Segera para murid elit itu bergegas ke arah Zovan. Tapi Zovan benar-benar tidak peduli. Dia hanya melambaikan sapu di tangannya dan berkata, "Aku beritahu kalian, hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Selain itu, jangan kirim udang-udang kecil karena itu bahkan tidak akan cukup untuk mengganjal gigiku." Dengan sapu yang ada di tangannya, Zovan menyapunya dan segera cahaya merah melesat ke arah para murid elit itu. Dan seketika, area itu langsung bergetar. Setelah itu pun ledakan terjadi dan lusinan murid elit yang berada di ranah visi dewa langsung terhempas. Dan mereka semua dibuat muntah darah. Banyak dari mereka yang langsung tidak sadarkan diri setelah mereka menerima serangan ini. Kelima orang itu pun auto terkejut ketika melihat hal ini. Mereka tidak menyangka kalau Zovan akan sekuat ini. Karena hanya dalam satu gerakan, Zovan bahkan bisa mengalahkan lusinan ahli yang lebih kuat daripadanya dalam segi kultivasi. Jifeng dan Yujuan kini tampak gemetar ketakutan. Kini Zovan menatap Yujuan dan Jifeng. Dia berkata lagi, "Kalian berdua telah berani menyakiti orang-orangku.
Bahkan kalian juga berani membunuh beberapa di antara mereka. Hari ini, aku pasti akan mengambil kepala kalian. Jika tidak, aku akan menanggung malu untuk seumur hidupku." Begitu selesai mengatakan ini, Suo Fan bergegas ke arah mereka berdua. Gelombang kejut membuat kedua orang ini tidak mampu menggerakkan kaki mereka, seolah-olah semua kekuatan mereka itu hilang dari kaki mereka. Tunggu, tidak peduli akan apa yang telah mereka lakukan, tapi mereka adalah anggota dari murid elit di bawah pimpinanku. Aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti mereka begitu saja, kata Qi Changlong yang kini bergegas ke arah Suo Fan. Tapi ketika Suo Fan melihatnya, dia tidak peduli dan hanya melambaikan sapu yang ada di tangannya. Angin merah segera menghantam dada Qi Changlong dan membuatnya terjatuh tanpa perlawanan. Qi Changlong tidak berdaya dan langsung muntah darah, serta wajahnya pun kini tampak pucat. Suo Fan kini terus bergegas maju, tapi segera kain sutra putih melilit tubuhnya. Tapi Suo Fan hanya menggerakkan tangannya. Sekali lagi, Bai Lian yang mencoba untuk menghentikannya pun terhempas bersama dengan kain sutra miliknya. Lagi dan lagi, Bai Lian muntah darah dan seolah kehilangan kekuatannya. Lu Xie yang menyaksikan ini semua benar-benar terkejut sekarang. Dia tidak menyangka bahwa ahli di tahap pertama Rana Visi Dewa akan menjadi monster semengerikan ini. Di sisi lain, Qi Feng dan Yu Juan kini lebih ketakutan lagi, karena mereka berdua adalah target dari Suo Fan yang sebenarnya. Mereka pun kemudian memohon, "Senior Lu Xie, tolong, apa yang harus kami lakukan?" "Jangan khawatir, aku akan menahannya dengan kabut beracun. Selama itu, kalian pergilah dari sini," kata Lu Xie. Dia pikir bahwa racun pasti bisa menghentikan Suo Fan. Setelah itu dia pun segera membentuk segel di tangannya dan berteriak. Naga beracun menyebar di langit. Angin hijau bertiup dan berubah menjadi cakar naga. Angin itu bergegas menuju ke arah Suo Fan. Namun Suo Fan melambaikan sapu di tangannya sekali lagi dan segera angin itu terhempas lalu hilang dalam sekejap. Suo Fan masih terus bergerak tanpa ada halangan sedikit pun. Mata Lu Xie kini tampak kehilangan keganasannya. Wajahnya pun kini tampak pucat karena ketakutan. "Minggir, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalanku," bentak Suo Fan. Dia mengayunkan sapunya lagi dan segera menghantam tubuh Lu Xie. Itu membuatnya terpental jauh dan jatuh ke tanah. Nasibnya sama seperti yang lainnya, dia memuntahkan darah dari mulutnya. Oh, kasihan. Suo Fan telah sampai di depan mereka berdua, dan Qi Feng serta Yu Juan kini sangat ketakutan. Tapi Yu Juan masih tidak mau menyerah. Dia membentuk segel di tangannya dan angin serta api segera menyerang Suo Fan. Tapi trik murahan seperti itu tidak berguna di hadapan Suo Fan. Dia hanya tersenyum dan dengan satu lambaian sapunya, api itu padam seketika. Tapi serangan itu tidak berhenti di sana. Sapuan dari Suo Fan menghantam dada kedua orang ini dan segera mereka berdua terlempar jauh ke belakang. Mereka bisa merasakan seperti mereka itu dihantam oleh bukit yang sangat besar. Kini Suo Fan berada di depan mereka. Dia tampak tersenyum dan memandang mereka seperti memandang semut. Sedangkan mereka berdua kini ketakutan. Mereka melihat Suo Fan seperti Raja Iblis yang naik dari dasar neraka. Qi Changlong, Bai Lian, Lu Xie, mereka melihat dari kejauhan dan benar-benar tidak berdaya. Suo Fan sungguh tidak terhentikan. Sedangkan para murid elit lainnya yang berkumpul di sana kini juga tampak ketakutan. Mereka semua saat ini seperti melihat pertarungan dari ahli di ranah virtual. Qi Feng kini menangis dan memohon pengampunan, sedangkan Yu Juan dia gemetar ketakutan dan tidak mampu membuka mulutnya. Kini Suo Fan memandang mereka dan kemudian mencemooh.
Apa yang kalian katakan saat terakhir kali kalian datang ke kamar budak saat aku tidak ada? Kalian menantang mereka semua dan mempermalukan mereka. Sekarang aku di sini dengan cara yang sama dengan apa yang kalian lakukan. Saudaraku, maafkan kami. Kami mengaku salah, kata Jing Feng yang kini tampak ketakutan. Tapi Ji Feng kembali menatap Zuo Fan dan kemudian berkata, "Tapi saudaraku, sekte memiliki aturan. Bahkan murid bisa menantang murid lainnya. Tapi kamu adalah budak, kamu yang terendah di dalam sekte ini. Kamu pasti telah melakukan kecurangan." Ketika mendengar hal ini, mereka semua menatap Zuo Fan dengan wajah bingung. Lagi pula, kekuatan sebesar itu, bagaimana mungkin Zuo Fan akan berakhir di kamar budak? Itu jelas tidak masuk akal. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Omong kosong. Kamu hanya mengalihkan pembicaraan. Kalian hanyalah anak-anak manja yang terus berlindung di balik naungan para tetua. Kalian tidak memiliki kualifikasi. Sekarang, aku akan mengambil kepala kalian." "Tunggu Steward Zuo, kami adalah cucu dari tetua kedua dan tetua ketujuh. Jika kamu membunuh kami, maka kamu akan memiliki banyak musuh yang kuat. Apa kamu tidak takut akan hal itu? Tolong bebaskan aku. Aku berjanji aku akan mengatakan pada kakekku untuk tidak mengganggumu lagi," kata Ji Feng yang buru-buru memohon. Yu Juan pun kini segera mengangguk dan berkata, "Kakekku adalah tetua ketujuh, dan aku akan meminta hal yang sama padanya. Jika kamu mau, kita bahkan bisa memiliki hubungan yang baik di masa depan. Kami tidak akan pernah mengganggumu lagi." Mendengar itu, Zuo Fan pun tertawa. Alangkah baiknya jika kalian menyadari ini sejak awal. Tapi sayangnya, kalian telah melakukan kesalahan besar, dan sekarang aku tidak bisa melepaskan kalian. "Kenapa?" tanya keduanya. Zuo Fan tertawa lagi dan dia berkata, "Hutang adalah hutang. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kalian telah berani menyentuh apa yang menjadi milikku. Maka jika aku melepaskan kalian sekarang, akan kutaruh di mana wajahku kali ini." "Tunggu. Apa kamu lebih suka menyinggung kedua kakek kami dan memiliki banyak musuh di dalam sekte? Zuo Fan, kamu harus memikirkan ini dengan baik-baik. Jika tidak, maka kamu sama saja seperti memprovokasi sekte ini sendiri. Apa kamu pikir itu semua sepadan?" kata Ji Feng. Zuo Fan kembali berkata, "Apa kau mencoba mengancamku? Benar-benar makhluk rendahan. Aku tidak peduli pada apa yang akan terjadi, karena sekarang yang lebih penting adalah kalian harus membayar apa yang telah kalian ambil." "Apa yang telah kami ambil?" teriak Yu Juang. "Kalian telah berani mencoreng nama baik dari kamar budak saat aku tidak ada. Sekarang, aku akan membuat kalian membayarnya dan mengembalikan kehormatan dari kamar budak. Sekarang terimalah nasib kalian." Begitu selesai mengatakan ini, Zuo Fan menendang Ji Feng dan kemudian menginjak kepalanya. Lalu dengan satu hentakan, kepala dan leher Ji Feng terpisah. Yu Juan yang melihat ini membuka matanya lebar-lebar dan kemudian berteriak dengan ketakutan. Zuo Fan menoleh dan kemudian berkata dengan ganas, "Berisik!" Dengan satu hentakan, darah menyembur dari leher Yu Juan dan kepalanya pun jatuh ke tanah. Semua orang yang ada di sana tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat ini. Dua cucu dari dua tetua di area dalam benar-benar dibunuh tanpa pikir panjang. Sepertinya Zuo Fan sama sekali tidak takut pada orang-orang yang ada di belakang mereka berdua. Kini Zuo Fan berbalik dan melihat Bai Lian, Qi Changlong, dan Lu Xie. Dia kini tampak tersenyum dan tidak terlihat menyesal sedikit pun. Dia benar-benar seperti iblis yang mengerikan. Kini ketiganya bergidik ketakutan lantaran jika Zuo Fan bisa membunuh mereka berdua tanpa ragu, itu artinya Zuo Fan juga bisa membunuh mereka bertiga jika dia mau.
Kini ketiganya merasa terancam dan merasa sedikit khawatir. Tapi Zovan kemudian menendang kepala dari kedua orang itu seperti bola dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin interspasial miliknya. Setelah itu Zovan pun berbalik dan kemudian terbang menjauh. Saat dia pergi, Zovan mengatakan, "Seperti inikah gerbang murid elit? Menyedihkan." Perlahan suara itu menghilang bersama dengan sosok Zovan yang sudah tidak terlihat lagi. Sekarang semua orang yang ada di sana tampak malu. Mereka adalah unggulan dari sekte Moche, tapi mereka dipermalukan hanya oleh satu orang. Itu tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. Belum lagi yang melakukan adalah seorang yang berasal dari kamar budak. Kini Qi Changlong berkata, "Lucie, apa kamu masih ingin bertarung lagi?" Lucie hanya terdiam untuk beberapa saat. Dia melihat bahwa kedua juniornya baru saja terbunuh. Dia tidak bisa melakukan apapun. Melihat hal ini, Qi Changlong kemudian berkata lagi, "Sekarang apa yang kita perjuangkan? Menjadi nomor 1 di antara para murid elit? Omong kosong. Kita bahkan kalah dari seorang budak. Lalu apa artinya gelar itu?" Lucie terdiam untuk beberapa saat dan kemudian dia berkata, "Tidak, apapun yang terjadi, aku harus bertarung. Karena hanya pemegang gelar nomor 1 di area murid elit yang bisa menjadi penerus dari Master Sekte." Nah, ini juga alasan kenapa kok Tetua Agung itu nggak bisa jadi Master Sekte. Karena dia dulu juga dari kamar budak, dia tidak bisa masuk ke murid elit dan tidak bisa menjadi nomor 1 ya di sana, otomatis dia tidak bisa menjadi Master Sekte. Karena itu Tetua Agung itu menitipkan cita-citanya nanti pada Zovan. Qi Changlong yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Di sisi lain, Bai Lian sedikit mengerang dan melihat ke arah Zovan pergi. Sebenarnya siapa orang ini? Dia benar-benar berasal dari kamar budak? Jangan konyol, kamar budak tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Tidak mungkin ada monster sekuat itu yang berasal dari kamar budak, kata Lucie. Dia kini menghela nafas panjang dan Lucie berkata lagi, "Bai Lian, mungkin kamu belum mendengarnya. Tapi saat kompetisi murid dalam dilangsungkan, anak itu juga telah membuat kekacauan. Dia mengirim 2 orang anak yang kemudian mempermalukan murid dalam. Sejak saat itu, murid dalam dan luar bergegas menuju ke kamar budak. Dia memberikan banyak sekali sumber daya pada mereka yang mau datang. Dia benar-benar ingin menciptakan murid elit di kamar budak." Setelah itu, Qi Feng dan Yu Juan datang ke kamar budak untuk membuat kekacauan. Lalu kamar budak pun mengadakan perjamuan permintaan maaf karena itu. Kupikir mereka melakukan ini karena telah merenungkan kesalahan mereka. Tapi siapa yang tahu rencana apa yang sebenarnya sedang anak itu buat untuk pertemuan ini. Lucie kembali mengambil nafas panjang dan kemudian berkata lagi, "Aku harus segera pergi dan menyampaikan informasi ini pada tuanku. Tapi, aku terlalu malu untuk mengatakannya karena aku bahkan tidak bisa mengatasi anak ini." Bai Lian dan Qi Changlong tampak terkejut ketika mendengar semua itu. Dari apa yang dikatakan oleh Luciu, mereka bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Zovan itu berada di fraksi atau di sisi yang sama dengan mereka. Tapi, kenapa Zovan bertindak begitu kasar pada mereka? Kini baik Bai Lian maupun Qi Changlong tampak merenung. Mereka tahu bahwa Zovan adalah monster yang tidak masuk akal. Dia tidak peduli baik kawan maupun lawan. Itu sungguh tidak masuk akal, pikir mereka. Tapi di sisi lain mereka juga berpikir, jika Zovan mengikuti turnamen naga ganda, itu pasti akan membuatnya tidak terkalahkan. Dan pasti itu akan membuat Sekte Moche menjadi jauh lebih tenar.
Meskipun saat ini kultivasinya rendah, tapi Zuofan itu sudah seperti dewa. Dan setelahnya mereka masih tampak memikirkan banyak hal lagi. Dan di sisi lain, Zuofan kini bergegas kembali ke kamar Buddha untuk menghadiri perjamuan permintaan maaf. Dan sekian video kali ini. Sorry, di part kali ini banyak yang aneh, singkat-singkat karena banyak pengulangan. Kurang lebih seperti itu. Dan aneh memang harus pangkas di sini, karena kalau misalnya dilanjutkan nanti endingnya jadi gantung. Dan ya itu satu kesatuan utuh di part selanjutnya, jadi kalau misalnya aneh ambil nanti jadi gantung itu tadi. Karena nanti di part berikutnya itu asli bakalan seru banget, karena ada banyak adegan yang membuat nostalgia menurut aneh. Nantikan di video berikutnya. Dan terima kasih untuk donasinya dari petinggi tim Ray. Pesannya, terima kasih Min untuk selalu nemenin gua tiap malam. Itu donasinya, lumayan untuk beli permen. Wah, kalau aneh belikan permen semua itu bisa buat renang kayaknya bang. Ya terima kasih ya bang ya. Dari Bang Ewikwin, yang penting sehat selalu buat Mimin dan keluarga. Terima kasih, amin. Semoga doanya terkabul. Dari Bang Jaladara, semangat jangan gentar. Siap bang, rada ketar-ketir sih sebenarnya ini gara-gara yang kemarin. Tapi mari kita doakan saja yang terbaik. Dari Bang Isyrafuddin, sehat selalu Min. Terima kasih bang untuk doanya. Wah, donatur setia ini si Abang Isyrafuddin. Dari kakaknya Zuofan, wah Zuofan punya kakak. Sehat selalu Min. Salam-salam buat teman-teman pendengar setia Spoiler Moon, terutama Gepeng dan Ekotot yang baru saja menerobos ranah penempaan tulang. Wah, Bang Gepeng dan Bang Ekotot, jangan lupa untuk terus latihan ya, biar masuk ke ranah virtual. Dari Bang Genit, maaf Min, cuma bisa ngasih kopi, semoga berkah. Yang penting itu mah niatnya bang, aneh mah udah makasih banyak ketika kalian sudah ada niatan untuk seperti berdonasi gitu ya. Karena kalian semua channel ini masih bisa terus bertahan sampai dengan saat ini. Kalau misalnya tidak ada support dari kalian, pasti channel ini sudah berhenti sejak lama. Jadi pada akhirnya, berapapun tetap aneh syukuri. Terima kasih banyak. Namanya kayak orang ngamen. Orang ngamen dikasih berapapun ya bersyukur gitu ya. Dan itu aja untuk video kali ini. Thank you banget. Sorry nggak bisa sampai sejam. Dan see you again di next video. Bye.